Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nuraida. Selamat datang kepada sahabat Nuraida yang sudah hadir dan bergabung di Nuraida Health Education hari ini bersama saya, Dr. Kansa Konita sebagai moderator hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang laparoskopi bersama narasumber kita yaitu Dr. Lukman Hakim Muhsin, K-Vermars. Nah, beliau ini merupakan dokter spesialis objin dan konsultan fertilitas endokrinologi reproduksi RSIA Nuraida. Dan yang kita ketahui bahwa RS Nuraida ini juga mempunyai program unggulan yaitu KIPA, Klinik Ingin Program Punya Anak. Nah, beliau berpraktek juga di KIPA setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 8.30 sampai jam 11, hari Kamis jam 8.30 sampai setengah 11, dan hari Sabtu jam 8.30 sampai setengah 12. Nah, alhamdulillah beliau juga sudah hadir di sini bersama kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana dok kabarnya dok? Alhamdulillah, terima kasih dokter Kansa. Iya. Nah, baik. Nah, kita akan simak dan dengarkan penjelasan dari Dr. Lukman tentang laparoskopi. Silakan dokter, kita mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Nuraida yang hadir pada siang hari ini, semoga berbahagia dan dirahmati oleh Allah SWT. Hari ini kita akan bicara topik laparoskopi. Mungkin para pemirsa sahabat Nuraida pernah mendengarkan tentang laparoskopi, dan mungkin ada juga yang pernah bertanya-tanya tentang laparoskopi, dan mungkin juga ada yang sudah melakukan pengobatan dengan laparoskopi. Laparoskopi adalah teknik bedah yang makin berkembang. Mulainya sih sudah sejak lama ya, mungkin lebih dari 30 tahun lalu mulainya. Saya ingat saya 35 tahun yang lalu mulai mengenal laparoskopi. Jadi laparoskopi itu adalah tindakan bedah yang minimal, dengan sayatan minimal, dengan menggunakan alat laparoskop sehingga dapat mengakses organ-organ kandungan dan sekitarnya. Alat ini punya banyak kelebihan. Pengobatan dengan cara tindakan laparoskopi ini punya banyak kelebihan. Pertama, perawatannya singkat. Pertama, sayatannya kecil. Ya. Kalau kita mengenal operasi-operasi biasa, laparotomi, sayatan itu kan besar ya, 12 cm, dan nyeri setelahnya, ya kan, dan berbagai macam implikasinya. Kalau dengan laparoskopi, kita menggunakan alat yang mengakses rongga pelvik atau rongga perut, sehingga dengan alat itu dan dengan monitor TV, kita bisa bekerja mengobati penyakit-penyakit. Sebelumnya tentu kita mendiagnosa dulu, maka dikenal laparoskopi diagnostik ya. Dan sekaligus kita melakukan tindakan operatif yang kita sebut sebagai minimal invasive surgery. Kita melakukan tindakan operatif terhadap masalah-masalah yang ada di dalam organ kandungan. Demikian Dr. Kansa. Selanjutnya, apa yang kita bisa lakukan dengan laparoskopi? Banyak sekali ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan dengan bantuan alat laparoskopi. Kita bisa mengangkat tumor, kita bisa mengobati kelainan-kelainan lain di dalam kandungan, berupa perlengketan, berupa usus buntu kalau bidang bedah umumnya, berupa bedah umum atau bedah digestif terutama ya. Bisa juga berupa koreksi-koreksi terhadap masalah-masalah yang ada dalam organ reproduksi wanita. Kemudian kelebihannya laparoskopi ini, karena sayatannya kecil, perawatannya singkat. Perawatan singkat dan penyembuhannya lebih cepat dan nyerinya pun lebih sedikit. Kemudian laparoskopi ini juga punya keunggulan bisa mengakses organ-organ yang atau lokasi-lokasi yang lebih sulit
Kalau dengan laparotomi lebih sulit kita mengaksesnya. Misalnya pada pasien obesitas, kita kalau mau mengakses bagian yang ruangan yang kecil dan jauh di belakang, wah luar biasa tuh. Seperti harus menyayatnya lebih besar insisinya, dan gangguan organ yang ada di dalam itu yang kita harus sisihkan, misalnya usus, omentum yang begitu merepotkan. Tapi dengan laparoskopi, dengan alat yang ukurannya memadai, bisa sampai ke akses yang jauh. Demikian. Baik, Dok. Nah, ini adalah contoh-contoh tindakan laparoskopi yang dilakukan di Erysia nuraida. Seperti pada yang paling atas itu, sebelah kiri atas, kita melakukan tindakan laparoskopi untuk mengobati PCOS. Jadi kita lakukan LOD, laparoscopic ovarian drilling. Kemudian yang sebelahnya itu adalah perlengketan, ya, perlengketan usus dengan dinding panggul dan dengan ligamen. Kemudian yang di bawahnya, kiri bawah juga perlengketan, dan juga yang sebelah kanan perlengketan. Perlengketan berdampak pada turunnya kualitas hidup seorang wanita. Wanita tersebut sering merasakan nyeri yang berkepanjangan. Pinggul nyeri, pinggang nyeri, nggak nyaman. Dan segala sesuatu aktivitas, termasuk aktivitas mungkin dalam hal hubungan suami istri, terganggu juga. Ya, jadi dengan laparoskopi kita merilis, ya, membebaskan perlengketan itu, dan dengan demikian pulih dari keluhan-keluhan itu. Demikian. Baik, Dok. Oke, mungkin next ya. Nah, ini adalah secara skematis, ya. Secara skematis itu digambarkan sebagai berikut, ya. Dengan alat laparoskopi, tentu rongga perut diberikan CO2, ya, yang nanti dikeluarkan lagi untuk membuat ruang yang cukup untuk melakukan teropong atau scope, ya, dan melihat seluruh organ. Kemudian dengan instrumen, biasanya kita berikan insersi 2 instrumen atau 3, dan dengan itu kita bekerja untuk mengobati kelainan-kelainan. Apa saja bisa diobati? Yang paling sering yaitu kehamilan di luar kandungan. Organ di kandungan, misalnya pada kelainan tuba, misalnya kehamilan tuba, yang dulu kita harus lakukan laparotomi. Nah, sekarang kita cukup melakukan pengambilan tuba yang di dalamnya ada kehamilan dengan alat laparoskopi. Kemudian kita juga bisa mengoperasi miom. Kita juga bisa melakukan pengangkatan rahim secara total pada kelainan-kelainan tumor rahim, misalnya mioma uteri, pada ibu yang tentu sudah tidak memerlukan rahim lagi, sudah tidak memerlukan untuk reproduksi, misalnya sudah lewat masanya. Namun pada ibu yang masih ingin bereproduksi, ingin punya anak, miom atau tumor rahim yang jinak itu kita harus upayakan kita angkat seberapapun banyaknya, karena kalau menurut literatur para dokter di dunia, terutama di Italia, mereka melakukan pengangkatan miom yang banyak sekali. Rata-rata 16, ada yang 20, ada yang sampai 37 untuk memprogram hamil. Dan pasien diprogram hamil dan hamil setelah itu. Pernah ada di suatu jurnal, ya. Jadi banyak sekali manfaat laparoskopi. Tindakan yang minimal
luka yang minimal dengan hasil yang maksimal. Kalau dulu untuk melakukan tindakan pada miom yang besar tersebut, kita harus membuka dinding perut, melakukan laparotomi yang cukup luas. Jadi demikian banyaknya manfaat dari laparoskopi. Ya, jadi dokter bekerja, mengamati monitor, dan terus melakukan pengobatan, melakukan koreksi-koreksi terhadap kelainan-kelainannya. Ya, Mungkin ada kamera ya dok ya kalau untuk laparoskopi ya dok. Ya, dengan kamera yang masuk ke rongga pelvik. Ya. Oke, next. Oh, ini untuk persiapan laparoskopi. Ya. Jadi persiapannya seperti biasa, cuma lebih singkat perawatannya dibandingkan dengan laparotomi, dan komplikasi yang terjadi pada laparotomi tidak terjadi pada laparoskopi. Ya. Oke, baik. Oh, ini tadi keuntungannya ya dok ya. Ini keuntungan dan resiko dari laparoskopi. Ya, keuntungannya tadi yang saya sudah uraikan. Tentu ada juga faktor risiko ya. Dan itu sedapatnya dilakukan oleh tenaga yang kompeten ya dan certified untuk melakukannya. Tentu tindakan ini bukanlah tindakan yang biasa-biasa saja, tapi tindakan ini adalah tindakan yang perlu keterampilan khusus bagi yang melakukannya. Yang biasa melakukan adalah dokter spesialis obstetrik ginekologi, konsultan, atau spesialis obstetrik ginekologi yang sudah terampil dengan mengikuti course-course di bidang laparoskopi. Demikian. Next. Nah, ini terlihat sekali pada bedah laparotomi, bedah biasa, sayatan itu kadang-kadang sampai harus melewati pusar sampai ke atas. Pada laparoskopi cukup dilakukan sayatan 10 mili subumbilikal dan 5 mili pada kanan kirinya. Demikian. Kecil ya dok jadinya ya dok. Ya. Oke, next. Oke, ini prosedurnya, prosedur laparoskopi. Ya, ini prosedur biasa ya. Harus dikuasai dengan baik. Oke, ini manfaatnya tadi ya. Manfaatnya tadi sudah saya sampaikan. Next. Untuk memastikan diagnosa suatu penyakit ya. Oke, menangani infertilitas nih dok. Bagaimana hubungannya dok antara laparoskopi dengan infertilitas dok? Ya, laparoskopi pada infertilitas sangat berperan penting. Justru kalau kita lakukan laparotomi mungkin berdampak pada masalah pada post operasi ya, yaitu perlengketan, infeksi dan lain sebagainya. Dan durante operasi kadang-kadang menemui kesulitan. Tapi dengan laparoskopi hal-hal tersebut bisa dicegah atau diminimalisir. Kemudian tren atau insiden kehamilan setelah laparoskopi tentu pada banyak penelitian atau tulisan menyatakan bahwa meningkat, trennya akan meningkat. Demikian. Baik. Next. Oke, konsultasi dengan dokter ya. Ini wajib ya dok ya, untuk berkonsultasi terlebih dahulu. Sebelum melakukan tindakan laparoskopi, tentu pasien dan suami harus berkonsultasi dengan dokter tentang keadaan yang dihadapi pada pasien tersebut, tentang apa perlunya untuk melakukan laparoskopi, apa manfaatnya, apa yang ingin dicapai, apa tindakan selanjutnya, dan apa kira-kira yang diharapkan atau kemungkinan keberhasilan setelah laparoskopi. Itu harus didiskusikan antara pasien dan suami atau keluarga, dan ya segala sesuatu harus
jelaskan terlebih dahulu segala sesuatunya ya. Nah, laparoskopi juga tidak jarang dilakukan pada pasien yang belum menikah. Pasien ya katakanlah masih gadis, ya masih mahasiswa dengan keluhan-keluhan ginekologik tertentu dan sering diatasinya dengan melakukan laparoskopi. Oke. Kalau dulu harus dilakukan laparotomi, kalau sekarang kita lakukan laparoskopi. Demikian. Baik. Next. Oke, ini sudah slide terakhir, Dok. Ya. Oke, mungkin kita masuk saja ya, Dok ya, untuk pertanyaan-pertanyaan, Boleh, Dok. boleh. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Saya akan membacakan beberapa pertanyaannya. Pertanyaan pertama nih, apa sih, Dok, alasan dokter untuk menyarankan laparoskopi untuk program kehamilan, Dok? Ya. Jadi pada program ingin punya anak, jadi pasien datang dengan keinginan punya anak gitu ya, dan pasangan. Nah itu kita harus mencari tahu secara dasar apa ini masalah yang dihadapi. Karena menurut definisi, apabila sepasang suami istri bersama-sama menikah 1 tahun dan bersama-sama pada usia di bawah 35, maka apabila dalam 1 tahun belum hamil, dalam definisi tersebut dikatakan sebagai is a disease. Ya, is a disease. Itu definisi dari ASRM, Perkumpulan Ahli Kesuburan Amerika, yang dianut juga oleh kita ya. Tapi kalau untuk usia di atas 35, jangka waktunya lebih singkat, Dr. Kansa. Iya, Dok. Karena usia sudah 35 tahun, cadangan telur tentu mulai berkurang. Jadi lebih bergegas lagi untuk usaha ingin punya anak tersebut. Nah, jadi jangka waktunya lebih singkat, 6 bulan. Kalau 6 bulan berkeluarga, wanita berusia 35 tahun atau lebih, tidak hamil juga, maka sebaiknya dia berkonsultasi ya, dan memprogramkan diri atau berkeinginan untuk punya anak. Karena tujuan pernikahan ingin punya anak. Nah, jangan sampai waktu emas ini ya terlewatkan atau terlalui tanpa disadari. Demikian. Baik, Dok. Ke pertanyaan yang kedua, ini apa saja sih, Dok, yang dapat dievaluasi dari laparoskopi ini, tindakan ini untuk program kehamilan, Dokter? Ya, laparoskopi tentu merupakan confirm ya, untuk mengkonfirm diagnosa yang kita sudah periksa dengan pemeriksaan fisik secara dasar, umum atau khusus, atau penunjang dengan USG abdomen maupun USG transvaginal dan lain sebagainya. Dan ini diperlukan konfirmasi dari diagnosa tersebut sekaligus menangani kasusnya. Misalnya suatu suspek penyakit tertentu, itu suspek itu tentu dengan alasan yang sesuai ya, maka dikonfirmasi dengan atau dipastikan dengan laparoskopi, dan saat itu juga langsung ditangani. Oke, baik, Dok. Pertanyaan yang kedua ya, Dok ya. Setelah laparoskopi, itu saya didiagnosa dengan PCOS dan endometriosis grade 1. Apakah bisa hamil tidak ya, Dok? Dan bisa program hamilnya itu kapan, Dokter? Ya, jadi kalau kembali ke definisi tadi, kita ketemu penyakit yang menghambat dan kita lakukan tindakan laparoskopi. Ya, tadi dalam gambar juga sudah saya gambarkan bahwa dilakukan pada PCOS itu LOD, laparoscopic ovarian drilling, dengan tujuan untuk meningkatkan kesuburan telur ya. Kemudian pada endometriosisnya dilakukan tindakan untuk mengobati juga, kita sebut sebagai ablasi atau dilakukan tindakan Holter, dan kemudian kita lakukan pengobatan lebih lanjut kurang lebih 3 bulan ya. Setelah itu diusahakan untuk hamil spontan. Kalau syarat-syarat dipenuhi, kalau ada gangguan dari sisi suami, tentu
sisi suami juga harus diobati. Dan kadang-kadang kita menempuh jalan untuk melakukan bantuan ya. Misalnya dengan teknik inseminasi intrautrin ya. Inseminasi intrautrin yaitu dengan cara mempreservasi sperma suami dan meningkatkan kualitasnya, geraknya, viability-nya, dan lain-lain. Dan kemudian istri diusahakan masuk masa subur yang baik, dan pada saat itu dilakukan inseminasi. Dan kebanyakan apabila segala sesuatunya berjalan baik, ya insya Allah mengharapkan kehamilan ya. Baik dok, ada pertanyaan yang menarik nih dok. Apa yang membuat laparoskopi itu harus berubah menjadi laparotomi saat kita melakukan laparoskopi pertama kali dok? Oh ya, laparoskopi tentu punya keterbatasan juga. Apabila pada waktu laparoskopi kita ketemukan kelainan yang sifatnya sulit untuk diatasi dengan laparoskopi, misalnya adesif yang luas, misalnya ya, sehingga akses untuk memulai laparoskopi pun menjadi sulit ya, atau adanya faktor-faktor risiko, atau adanya kelainan yang sifatnya lebih dalam di dalam uterus, maka kita memilih untuk melanjutkan dengan laparotomi. Dan itu wajar, dan itu suatu prosedur yang standar ya. Apabila ke suatu prosedur kita menghadapi kendala yang tidak bisa kita hadapi dengan laparoskopi, ya kita naik ke laparotomi. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang baik ya, dan dengan inform consent kepada keluarga atau suami pasien. Oke, baik dok. Ada pertanyaan lagi dok, persiapan apa saja sih yang bisa saya lakukan dok sebelum melakukan laparoskopi dok? Ya, pertama persiapan keinginannya harus mantap niatnya ya. Keinginan ingin punya anak, ingin punya momongan, ingin punya generasi penerus misalnya kan, atau keinginan diangkat penyakitnya, diambil penyakitnya, misalnya pada kasus dengan penyakit kandungan ya. Tumor jinak maupun tumor ganas, bisa dilakukan tindakan laparoskopi dengan dorongan keinginan tadi. Nah, yang kedua persiapannya tentu dilakukan pemeriksaan secara fisik kesehatan ibu. Apakah kesehatan ibu memenuhi syarat untuk dilakukan tindakan operasi pada umumnya atau laparoskopi pada khususnya. Misalnya dilakukan screening terhadap keadaan paru dan jantung, dan dilakukan pemeriksaan EKG, dan dikonsultasikan kepada dokter yang kompeten di bidang itu dan interdisiplin jadi. Kemudian setelah memenuhi syarat semuanya, baru direncanakan untuk laparoskopi. Oke, baik dok. Assalamualaikum dokter, bagaimana treatment pasca laparoskopi? Apa sih dok bedanya dengan laparotomi dokter? Ya, treatment maksudnya pemulihannya barangkali ya. Dok. Ya, tentu dalam 24 jam pertama diobservasi atau paling tidak 12 jam. Biasa juga kita melakukan laparoskopi one day care. Jadi setelah pas operasi dilihat pengaruh anestesi, narkose, dilihat keadaan tanda vitalnya, tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhu, dan dilihat adakah keluhan-keluhan, dan mobilitasnya dilihat semuanya. Apabila keadaan baik, sungguhnya laparoskopi bisa one day care. Nah, bisa juga kita perpanjang untuk kita observasi sampai 24 jam. Misalnya pos operasi kadang-kadang si ibu masih lemas, masih berasa kurang enak, kurang fit. Nah, jadi disarankan besoknya baru pulang. Demikian. Oke, baik dok. Nah dok, ada pertanyaan lagi nih, apakah miom, polip, dan endometriosis itu tidak semuanya bisa dilihat dari USG dokter? Polip
Polip, bisa miom. diperkirakan. Miom bisa dilihat dari USG. Miom bisa, polip juga bisa, apalagi Endometriosis, Dok. endometriosis bisa dilihat dari USG. Oke. Bisa dilihat ya. Dari USG kita bisa membuat suspicious bahwa ini suatu endometriosis ya. Baru kita lakukan konfirmasi dengan laparoskopi diagnostik, dilanjutkan laparoskopi operatif. Langsung melakukan tindakan pengobatan. Oke, Dok. Baik, Dok. Pertanyaan lagi, Dok, untuk haid terakhir tanggal 9, Dok. Sampai sekarang ini belum haid dan curiga memang hamil. Tapi ketika dites pack hasilnya negatif, Dok. Sudah 2 kali. Itu bagaimana ya, Dok? Ya, kalau begitu harus dicek keadaan kandungannya. Harus dievaluasi secara keseluruhan organ-organ lainnya dari kandungan. Ovarium, ya, terutama ovarium. Jadi mungkin suatu hal yang penyakit tertentu, tapi mungkin juga suatu variasi, ya. Oke. Mungkin pengaruh dari aktivitas hari-hari, pengaruh stres dan lain sebagainya. Oke, Dok, baik. Pertanyaan satu lagi, Dok. Ini gejala hidrosalping itu apa saja, Dok? Dan tindakannya ini apakah bisa melalui laparoskopi, Dokter? Ya, hidrosalping mungkin bisa tanpa gejala dan sering ketemunya kebetulan, Oke. yaitu pada waktu dilakukan HSG, hysterosalpingografi, ya, dengan ronsen, dengan memasukkan kontras, nanti hidrosalping akan terlihat berupa kontras yang mengumpul dan gambaran tuba melebar dan tipis. Nah, dan ini tentu dikonfirmasi lagi secara pasti, itu interpretasi ya, konfirmasi lagi dengan laparoskopi dan bisa diobati untuk membuat stomi ya. Jadi hidrosalpingnya biasanya buntu saluran tubanya di ujungnya. Dan itu biasanya ada perlengketan, dilakukan adhesiolisis atau pembebasan perlengketan tersebut dan sekaligus dibuatkan pintunya. Gitu. Oke, Dok. Demikian. Oke, Dok. Oke, ada pertanyaan lagi, Dok. Kalau misalkan PCOS, mioma, dan penyebab masalah kesuburan lainnya itu paling besar penyebabnya apa sih, Dok? Udah dari wanita-wanita ini, Dok? Ya. Paling besar penyebab dari kesuburan itu adalah kombinasi ya. Kombinasi, Dok. Ada PCOS, ada juga endometriosis, ya. Ada juga radang panggul. Kalau kita pilah-pilah, angkanya ya bisa kita lihat di ini nih, ya, kita lihat di leaflet ini. Faktor suami, juga tinggi ya, yaitu 35%. Kemudian pada wanita itu paling besar itu 35% juga faktor panggul dan tuba. Kemudian faktor kesuburan telur, faktor atau ovulasi, disfungsi ovulasi. Dan yang ketiga yang permasalahan yang belum bisa dijelaskan atau tidak biasa. Nah itu pembagiannya ya, 35% dari pria, sisanya berapa nih? 50% dari wanita. Berapa tuh? Jadi 50 tambah 35, 85 kan? Sisanya 15% faktor keduanya, pria dan wanita. Dan itu belum bisa dijelaskan sebelum kita mencari tahu dan membuktikannya secara klinis dan laboratoris. Mungkin faktor alergi, anti-sperm antibody, mungkin faktor gangguan darah misalnya kan. Nah, itu bisa diselidiki lebih lanjut. Oke, Dok.
Tadi dokter juga menyebutkan ya dok, ada bila berat badan yang besar itu bisa di laparoskopi ya dok ya. Ya. Nah yang paling besar dari pengalaman dokter itu berapa dok berat badan yang paling besar dok yang di laparoskopi oleh dokter? Ya 135 kilo ya 135 terakhir ya. kilo ya dok ya. 135 kilo ya. Nah, itu cukup besar. Kalau di laparotomi repot. Ya. Kalau laparoskopi lebih ya. Tapi obesitas sendiri suatu faktor yang menyulitkan laparoskopi. Tapi kalau laparotomi lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi. Mungkin berapa persen sih dok keberhasilan laparoskopi ini dengan hubungannya dengan kesuburan seorang wanita dok untuk memiliki program punya anak ini dok? Cukup baik ya. Cukup baik ya dok ya. Cukup baik. Sesuai dengan pengalaman di mana-mana. Cukup baik ya. Angkanya jadi wanita itu wajib hamil ya. Kecuali kalau nggak punya rahim barangkali. Selagi dia ada rahim dan masalahnya ada kelainan, tetap berharap bisa dikoreksi. Ya. Kecuali kalau agenesis rahimnya nggak terbentuk, ovariumnya nggak terbentuk, nah itu baru selesai. Tapi selagi dia punya rahim dan usia reproduksi cukup bagus. Ya, dulu disebutkan 70% bisa hamil dengan diobati dengan benar. Tapi mungkin angka itu sekarang berubah, mungkin meningkat. Mungkin bukan 70%, mungkin 80%. Secara statistik ya, bukan secara individu. Ya. Demikian. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi? Habis ya pertanyaannya dok. Ya. Mungkin kita akhiri di sini. Sudah di penghujung acara dokter, terima kasih banyak dok atas penjelasannya. Dokter Kansa, sangat menarik sekali. Iya, para kru iya dok. Alma dan Ganis. Ya, iya, sangat menarik sekali dokter laparoskopi ini ya. Dan memang laparoskopi ini adalah tindakan operasi yang minimal invasif ya, yang memang recovery-nya juga cepat. Itu. Nah, untuk sahabat Nuraida yang sudah bergabung pada Nuraida Health Education hari ini, terima kasih banyak. Dan apabila ingin berkonsultasi di klinik kita bisa DM atau via WA bookingnya, dan atau mau tanya-tanya tentang tindakan laparoskopi di Nuraida ini seperti apa dan biayanya berapa, boleh DM atau cek post IG di Nuraida. Gitu. Baik, sampai jumpa, sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.